Dan sahabat kabar bursa, kali ini kita juga sudah terhubung melalui jaringan Zoom bersama Pak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Halo, selamat pagi Pak Kris. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya Pak Kris, mengawali pagi pekan ini nih kita ingin ngomongin sedikit kondisi bursa dan juga sekaligus bisa memberikan rekomendasi tentunya ya untuk sahabat kabar bursa terkait investasi hari ini Pak Kris. Ya, Nah, Pak Kris, ini kan sepanjang pekan lalu ini IHSG ambyar ini ya, Pak Kris ya. Nah, kira-kira pelemahan IHSG ini dipengaruhi oleh faktor eksternal kah? Atau mungkin ada faktor internal yang justru mempengaruhi penurunan atau anjloknya IHSG ini nih? kalau kita ngelihat 1 minggu belakangan ini, penurunan IHSG itu lebih ke arah faktor internal ya, karena beberapa hal yang terjadi seperti laporan keuangan Bank Mandiri yang mendrive emiten-emiten perbankan waktu itu turun, lalu di akhir minggu lalu itu eh, pemberitaan terhadap MSCI yang tidak akan memasukkan 3 emiten dari brand PTRO dan Cuan ya, seperti itu. Nah, kira-kira sektor mana aja yang paling terdampak oleh pelemahan IHSG ini? Dan mungkin ada sektor yang justru memiliki potensi bertahan, bahkan malah tumbuh nih dengan kondisi seperti ini. Ya, kalau kita melihat dari sisi minggu lalu yang turun cukup dalam itu finansial ya, finansial dan energi ya, karena emiten-emiten big cap saya kita kan di finansial dan energi yang menggerakkan IISG. Nah, terkait emiten-emiten teknologi, kalau kita melihat masih cenderung lebih stabil ya, cukup defensif di dalam 1 bulan belakangan ini, bahkan cenderung naik kalau diperhatikan. Oh, berarti di sisi finansial dan juga energi ini masih bisa diperhitungkan. Namun dengan kondisi IHSG yang tertekan, kira-kira strategi investasi apa yang paling tepat untuk diterapkan nih? Apakah mungkin bisa lebih fokus pada saham defensif atau justru mencari saham yang undervalued? Atau malah justru menahan dana tunai nih sementara waktu nih Pak Kris? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya valuasi saham-saham yang ada di Indonesia ini berada pada valuasi yang cukup murah ya. Kita melihat BRI, bank-bank terbesar kita bisa memberikan kita dividen mungkin sekitar 5-7%. Itu merupakan area yang cukup menarik sebenarnya bagi investor yang mencari dividen. Jadi kalau ditanya investasi mana ya, apakah saham masih cukup menarik saat ini? Ya, saat ini saham-saham yang berada pada area yang sangat murah, contoh seperti Astra juga bisa memberikan 12%, itu merupakan suatu kesempatan ya, kita bisa mendapatkan harga-harga saham yang cenderung terkoreksi dalam jangka waktu yang belakangan ini. Kira-kira apakah ada juga yang kemungkinan akan bertumbuh justru dengan kondisi saat ini? Ya, kalau kita melihat sebenarnya ada banyak emiten yang mencatatkan kinerja masih cukup stabil ya. Jadi sebenarnya sejelek-jeleknya market kita melihat ada beberapa emiten yang cenderung masih masih dapat naik gitu, masih dapat mencatatkan kinerja yang masih cukup bagus gitu. Dan ya kesempatan kita masih masih cukup menarik ya. Makanya terbagi menjadi dua antara investor jangka pendek dan investor jangka panjang. Kalau jangka pendek ya masih banyak emiten-emiten lain yang secara jangka pendek, secara pergerakan harga sahamnya juga masih cukup bagus. Apa saja yang kemungkinan akan tumbuh baik di jangka pendek dan jangka panjang tersebut nih Pak Kris? Bertumbuh itu kita lihat ya, ada dua sisi kan, pertumbuhan dari kinerja atau pertumbuhan dari harga saham. Nah, kalau kita melihat dari sisi kinerja, mungkin tahun-tahun ini kalau kita perhatikan area consumer goods itu masih cukup menarik ya. Kita lihat ada beberapa emiten seperti ayam-ayaman, terus basic material seperti emiten seperti Gajah Tunggal, terus consumer goods seperti Indofood, Mayora, harusnya masih mencatatkan kinerja masih cukup menarik gitu. Dan kalau kita melihat secara harga saham, ya dalam belakangan ini mungkin pergerakan seperti WiFi dengan kinerja fundamental yang cukup bagus, harga sahamnya juga terkerek masih cukup menarik ya dalam jangka pendek. Baik, nah ini kan dengan situasi pasar yang tidak stabil seperti ini ya, kira-kira bagaimana sebaiknya alokasi portfolio ini diatur? Apakah perlu diversifikasi ke aset lain seperti obligasi, emas, atau mungkin mata uang asing begitu Pak Kris?
Sebenarnya kalau kita melihat secara jangka pendek mungkin ya, karena secara jangka pendek mungkin kita dapat melihat emas yang masih cenderung naik cukup signifikan terhadap eh, nilai tukar lain gitu ya. Jadi kalau kalau yang berpikiran oke saya stay cash terlebih dahulu, meletakkan di emas secara jangka pendek ya, mungkin secara jangka pendek oke tidak ada masalah gitu. Tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi, untuk valuasi valuasi emiten yang ada di Indonesia ini berada pada valuasi yang cukup murah. Jadi kalau kita bersabar mungkin dengan menunggu saham-sahamnya naik signifikan, valuasi-valuasi murah ini sangat sayang jika dilewatkan ya. Ya Pak Kris, cuman dengan kondisi atau situasi yang mungkin memang masih tidak stabil seperti ini kan kadang-kadang emosi para investor ini cukup berbeda-beda begitu ya. Lantas mungkin bisa disarankan bagaimana nih caranya untuk mengelola emosi dan psikologi investor dalam menghadapi pasar yang tertekan ini nih agar tidak membuat keputusan yang impulsif begitu? Ya, kembali lagi ya, kita membeli emiten atau membeli saham-saham perusahaan yang kita investasikan, kita juga harus mengerti ini posisinya seperti apa. Secara jangka pendek kita melihat short term dari pergerakan harga sahamnya gitu sedang menurun ya. Tetapi kembali lagi dengan kinerja-kinerja perusahaan yang bagus, lalu ada dividen yang saya rasa juga cukup besar untuk perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ya. Itu menjadi suatu hal yang menjadi suatu hal kesempatan ya. Ya ibarat contoh, jika saya membeli Astra saat ini, dividennya mungkin bisa mendapat sekitar 11 atau 12%. Jika saya meletakkan uang itu ke dalam instrumen investasi lain, mungkin tidak akan sebesar dividen yang diberikan Astra. Walau memang secara jangka pendek mungkin harga saham dapat turun gitu, tetapi kembali lagi kita jika melihat itu secara fase jangka panjang dengan kinerja perusahaan yang cukup stabil dan cukup bagus dari tahun ke tahun, harusnya menjadi area yang cukup menarik ya untuk kita bisa membeli saham saat ini. Ya contoh ini juga terjadi mungkin di tahun 2020 ya, yang terdekat ketika COVID kemarin harga saham turun cukup signifikan, banyak sekali harga saham yang turun, dan waktu saat itu juga banyak investor yang panik. Jadi jika mereka justru ketika mereka membeli saat itu dan menunggu mungkin 1 atau 2 tahun ke depan, harga saham yang dibeli saat COVID naiknya juga cukup signifikan. Kenapa? Karena saat itu valuasi juga murah dan beberapa emiten cenderung masih mencatatkan kinerja yang cukup baik. Iya, baik. Tentunya ini adalah situasi yang cukup berulang begitu ya, terkait dengan kondisi COVID pada tahun 2022 kemarin. Tapi melihat kondisi pelemahan IHSG yang saat ini bisa dilihat sebagai peluang akumulasi untuk investasi jangka panjang, mungkin tadi kan Pak Kris sudah sempat membeberkan ya, kira-kira prospek apa saja nih yang bagus untuk jangka pendeknya. Namun kira-kira untuk kondisi seperti ini, jika IHSG mengalami pelemahan seperti ini, kira-kira untuk prospeknya baguskah di jangka panjang dan sektor apa saja kira-kira yang memiliki prospek bagus ini? Ya, kembali lagi ya, kalau kita melihat ya, pergerakan harga saham itu terkadang berbeda dengan kinerja dari suatu perusahaan. Selama kinerja dari suatu perusahaan itu mencatatkan hasil yang bagus, cenderung naik, dan kita melihat prospek ke depannya masih akan cukup menarik ya, pergerakan harga saham yang turun itu justru memberikan suatu suatu kesempatan untuk kita dapat membeli lebih murah gitu. Jadi kalau kita melihat apakah jangka panjang masih akan cukup menarik, saya rasa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini masih banyak yang akan mencatatkan kinerja yang terus bertumbuh secara jangka panjang gitu. Yang paling gampang ya kita lihat mungkin perbankan ya, yang mungkin semua orang akan cenderung menggunakan dan dibutuhkan untuk membangun ekonomi suatu negara karena mereka memberikan kredit untuk apa untuk kinerja perusahaan-perusahaan gitu ya, untuk membangun ekonomi gitu. Jadi kalau diperhatikan secara jangka panjang atau secara jangka pendek saat ini, kinerja laba perusahaannya pun cenderung ya walaupun tidak meningkat terlalu signifikan tapi masih akan cenderung meningkat gitu. Jadi dengan penurunan harga yang cenderung rata-rata big cap kita sekitar 30 atau 40% penurunan dari high-nya, justru menjadi suatu kesempatan karena secara fundamental masih masih tidak terlalu jelek seperti itu. Oke, Pak Kris, ini kan tadi Pak Kris sempat menyampaikan ya terkait bahwa ini terjadi juga ya kondisinya pada saat pandemi
lalu, dan ini tentunya ada kepanikan di market. Namun jika dibandingkan dengan situasi IHSG saat ini dengan periode pelemahan sebelumnya, kira-kira seperti apa? Apakah ada pelajaran atau pola yang bisa diambil dari sejarah-sejarah tersebut? Ya, kalau kita melihat ya sebenarnya penurunan yang terjadi pada ISG itu tidak hanya di tahun ini. Itu terjadi di tahun 2020, itu terjadi di tahun 2018, itu terjadi di tahun 2015, itu terjadi di tahun 2013, 2012, 2008 gitu ya. Dan memang saat itu terjadi rasanya tidak enak karena harga saham cenderung turun. Tapi kalau kita melihat saat ini dibandingkan beberapa tahun-tahun yang tadi saya sebutkan, sebenarnya pergerakan IHSG cenderung masih meningkat, pergerakan harga-harga saham masih meningkat, dan perusahaan-perusahaan bagus akan secara jangka panjang bagus gitu, harga sahamnya naik gitu. Jadi pola-pola itu akan terus berulang karena tidak mungkin harga saham itu naik satu garis lurus ya. Terkadang ada koreksi dan kita melihat mungkin 2025 ini lebih dekat dengan 2000 waktu pelantikan Trump sebelumnya ya, di sesi sebelumnya sebelum Biden. Nah, itu juga terjadi, ISG melemah cukup lumayan waktu saat itu. Karena apa? Karena ada sentimen perang dagang, karena ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak tidak populis untuk market seperti itu ya. Jadi tetapi ya secara jangka panjang beberapa emiten-emiten kalau kita bandingkan dengan masa Trump yang lalu dengan sekarang, justru beberapa masih cenderung naik ya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ya, Pak Kris, menarik sejarah tadi yang sudah Anda berikan analisisnya. Apa rekomendasi konkretnya nih dari Anda untuk investor retail yang mungkin ingin mencari cuan dalam kondisi IHSG yang lagi tertekan ini nih, Pak Kris? Ya, kembali lagi seperti saya katakan, potensi untuk cuan itu akan selalu ada. Tinggal kita mesti melihat mencari secara jangka pendek atau jangka panjang. Kalau secara jangka pendek ya silahkan bermain pada emiten-emiten yang secara fundamental bagus, tetapi juga secara teknikalnya juga bagus ya. Secara harga saham juga masih cenderung naik, masih sentimen positif secara jangka pendek yang masih cukup bagus gitu. Nah, untuk jangka mungkin tapi secara valuasi mungkin secara jangka pendek yang naik seperti itu tidak akan terlalu murah gitu, tidak akan terlalu undervalue gitu. Tetapi kalau jika memang oke, saya ingin yang mencari perusahaan yang lebih bagus gitu ya, fundamental masih oke dan valuasi yang mungkin lebih murah daripada yang short term, ya mungkin bisa mencari emiten-emiten yang memang lagi turun harga sahamnya karena memang secara fundamental mungkin ada sedikit pelemahan sedikit tetapi tidak jelek sekali gitu ya, dan itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa beli seperti tadi saya katakan, mungkin ada perbankan big caps gitu ya, mungkin ada Astra Internasional yang cukup menarik kalau kita melihat secara jangka panjang. Ya, berarti kesimpulannya pelemahan ini tetap bisa cuan untuk investasi jangka panjang sebenarnya, begitu ya Pak Kris ya? Betul, ya kalau kita melihat sebenarnya secara jangka panjang seharusnya saham merupakan instrumen investasi yang paling menarik ya dibandingkan investasi yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris untuk analisa dan tentunya rekomendasinya sangat bermanfaat sekali. Dan demikian sahabat kabar bursa, perbincangan kami dengan Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan